Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau kenalin kalian dengan ayam yang gue lagi suka banget. Dan gue bener-bener pakai ini bukan secara reviewer ya. Gue bener-bener pakai karena gue suka banget denger suaranya sehari-hari ini. Dan di tangan gue ini adalah Ford Acoustic 4P atau juga kode name-nya Symphony. Jadi sebelumnya thank you dulu untuk Om Denny Romer yang udah kirimin review ini ke gue. Jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Dan Ford Acoustic ini untuk kalian yang belum tahu adalah manufacturing speaker high-end. Ini brand Jerman aslinya. Tapi mereka mulai masuk ke dunia ayam dan mereka bikin ayam ini ala-ala Chi-Fi gitu secara bentuknya ya. Dan secara pokoknya kalau kalian pernah lihat kayak Manguard ataupun si audio feels-nya mirip-mirip lah. Jadi oke, seperti biasa langsung aja gue akan bahas dari build, fit, frekuensi respons suara, dan juga perbandingannya. By the way, ini menggunakan satu dynamic driver dan 4 balance armature dan harganya adalah sekitar 5 jutaan. Kalau kita bahas secara build-nya, ayam ini sepertinya sangat-sangat mirip seperti yang tadi gue bilang. Kalau misalnya kalian udah pernah lihat Manguard, lalu Sorry Audio, lalu si audio, ini persis mirip banget. Bahkan kalau kalian lihat review gue yang Sorry Audio Rosemary, itu faceplate-nya itu bahkan persis sama. Jadi gue yakin ini gue yakin mereka mungkin bukan dari manufacturer yang sama, tapi pesen housingnya kayaknya ke tempat yang serupa gitu ya. Jadi ya gue sangat familiar dengan bentuk-bentuk ini, dengan shape ini, dengan build quality seperti ini. Dia pakai resin di seluruh badannya ini. Lalu kemudian di bagian belakangnya ada vent hole karena ini adalah dynamic drivernya. Dia ada switchnya 1, 2, 3 dan juga pakai metal nozzle seperti ini. Lalu kemudian dia pakai dual pin connector. Ini seperti QDC type ya, tapi bukan. Jadi cuman gini doang nih. Tuh, gini doang ya. Nggak ada soketnya gitu. Lalu kemudian kabelnya ini dia pakai 4 core braided dan 8 core braided di bagian bawahnya ini. So overall ini berasa cukup bagus. Gue udah cobain banyak ayam seperti ini, si audio, Sorry Audio, dan nggak terlalu ada banyak komplain soal durability. Lalu kemudian untuk fittingnya sendiri buat gue ini cukup enak di kuping gue, jadi gue bisa pakai cukup lama. Tidak ada yang mengganggu. Paling kalau ada yang sedikit mengganggu yaitu kadang ini berasa ketebalan dan berat aja si kabelnya ini. Kadang, tapi nggak selalu ya. Overall gue sangat-sangat enjoy. Dan kemudian untuk suaranya gue pakai AVX DSD, QLX5K dan juga iBasso DX160. Dan ayam ini sangat mudah di drive. Jadi pakai HP, volume kecil itu udah kenceng. Salah satu ayam gue yang paling gampang di drive. Dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Frekuensi respons dari Ford Acoustic 4P ini cukup menarik karena kita bisa banyak banget yang kita bisa mainin dengan switch-nya itu ada banyak kombinasi. Tapi ini gue mau tunjukin dulu nih. Ini ketika semuanya off ya. Ketika di off-in semua switch-nya dikebawahin, ini jadinya begini. Mild U-shape ya. Agak U-shape gitu, elevasi bass-nya sih terutama yang gue lihat. Jadi warm-ish gitu rasa kelihatannya. Kemudian ketika di-on-in semua, kelihatan peningkatan di bass, mid, dan juga treble. Dan kita bisa mainin ini nih. Bass-nya doang dinaikin, nyalain switch 1. Kelihatan tuh bass-nya naik beneran. Mau vokalnya dinaikin, switch 2 naikin. Kelihatan di sini ada upper mid-nya naik. Dan lucunya ini somehow treble bass bawahnya lebih turun ya ketika vokalnya dinaikin. Kemudian switch ketiga dinyalain, tambahin treble. Jadi maksud gue di sini ini bukan gimmick guys. Bener-bener switch 1 berguna untuk bass, switch 2 berguna untuk mid range, dan switch 3 berguna untuk treble. Jadi bukan gimmick ya, semuanya itu. Lihat nih, tiga-tiga ini nyalain dan ketika disatuin hasilnya beneran yang all on. Jadi misalnya kalian ingin 1 sama 2 aja dinaikin. Jadi overall bikin bassnya naik juga mid range-nya naik. Oh bisa gitu. Jadi maksudnya di sini ada banyak kombinasi yang kalian bisa lakukan untuk Stage Sound 4P ini. Tapi kalau favorit gue sendiri adalah ini, yaitu ketika 1 diturunin, 2 dinaikin, 3 diturunin. Buat gue ini balance banget karena lihat bassnya tetap masih ada. Kemudian mid range-nya itu cukup, dia nggak kelihatan jelas, nggak ada shouty-shouty-nya, cukup bagus ya. Nah, elevasinya itu cukup balance di sini, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, tapi masih ada elevasi yang cukup. Habis itu treble-nya juga tidak terlalu tiba-tiba jebrok, turun, roll off gitu, enggak. Jadi gue paling suka ini, buat gue balance banget suaranya untuk konfigurasi 1 turun, 2 naik, 3 turun. Kalau bisa dibandingin sama
Moondrop Kexasa seperti ini ya. Agak mirip-mirip, tapi kelihatan dia elevasi upper mid range-nya tidak seperti si Moondrop Kexasa yang lebih banyak. Jadi memang vokalnya buat gue lebih tebel jadi suaranya, dan juga treble-nya juga tidak terlalu berasa turun gitu. Jadi lebih extended aja atasnya, dan juga lebih, bisa dibilang lebih tebal sedikit mid range-nya, dan bass-nya itu sama lebih punchy, tapi memang tidak terlalu kelihatan di frekuensi respons ini. Jadi ya buat gua really good aja, kalian bisa mainin sedikit, dan semuanya itu mau 1, 2, 3 dinyalain, mau 1 nyalain, 3 turunin, gimana, itu tetap masih masuk kategori cukup balance. Cuma yang paling balance yaitu 2 dinaikin. Jadi ya memang secara suara buat gua ini gampang versatile ya. Maksudnya mau dibikin rada bright bisa, mau dibikin ngebass bisa, mau dibikin V-shape bisa, mau dibikin balance bisa. Tapi yang favorit gua memang adalah yang satunya itu turun. Ini zoom dikit. 1 turun, lalu kemudian 2-nya naik, dan juga 3-nya turun. Buat gue ini bener-bener balance dari bass, mid, treble-nya tuh dapat semua, nggak kasar, dan juga dapetin teknikalitas yang bagus. Yuk bahas satu-satu aja. Mulai dari bassnya, ini adalah bass yang gede, punchy, dan deep. Nah tapi di sini jadi gue sendiri jujur aja nggak terlalu suka kalau misalnya kedap-kedap banget di kuping gue. Kenapa? Ada beberapa waktu dia bisa ngasih bassnya itu terlalu besar, gede banget, walaupun gue udah turun jadi 1. Jadi gue simply paling suka ini pakai ear tipsnya yang paling kecil, lalu somehow dibikin nggak terlalu kedap, dan itu buat gue kasih balance yang bagus banget. Maksudnya gini, walaupun kuantitasnya dikecilin dengan cara fitting seperti itu, buat gue ini bassnya tetap bisa punchy, tetap bisa nusuk, lalu bukan nusuk, soal tetap bisa pukul, dan juga tekstur sub bassnya itu berasa. Jadi gue masih ngerasa nih bassnya versatile buat macam-macam. Yes, kalau kalian suka bassnya tinggal bikin kedapnya lebih dapat aja, kayak gue ganti Vinyl Type E ataupun spin fit yang baru yang bahannya lebih lengket, itu bisa lebih dapetin kedapnya dan bassnya itu benar-benar nampol. Jadi buat bass set kalian bisa dicoba juga, apalagi switchnya bisa dinyalain. Overall really good bass. Kemudian mid range-nya ini coy, mid range-nya dinaikin yang 2 kayak gini, 1 turun, 3 turun. Ini buat gua balance parah. Bener-bener gua nggak ada lagu satupun itu gua bisa kritik. Jadi gua dengerin mau yang musik rada tebel kayak vokalnya kayak Il Divo, Josh Groban, sampai kayak La Settle. Adele itu kan vokal-vokalis yang suaranya berat, kuat gitu ya. Sampai gue dengerin yang rada sibilance, maksudnya rada manjik sibilance, kayak contohnya Ed Sheeran yang Galway Girl, atau yang Phil Collins yang Son of Man, atau gue dengerin lagu-lagu yang tipis kayak Joyce Chu, atau gue dengerin Lisa. Pokoknya ini buat gue dengan konfigurasi begini, ini semua tipe vokal dilahap sama dia. Mau kasih power, ayo. Mau kasih rock, ayo. Mau kasih sweet, ayo. Kayak, wah, gue bener-bener nggak bisa ngasih kritik ke sini karena benar-benar balance. Lalu kemudian clear-nya juga dapet, sweet-nya dapet, smooth-nya dapet. Ini benar-benar tuningan yang buat gue tuh, gue sangat suka tuningan ini. Ini benar-benar kayak cocok banget di kuping gue. Gue kadang bahkan kayak S8 pun salah satu ayam kesayangan gue itu gue kadang bisa kritik, kadang bisa terlalu shouty. Di sini enggak, gue bener-bener nggak nemu shouty, gue bener-bener nggak nemu sibilance, gue bener-bener nggak nemu apapun yang gue bisa kritik gimana. At least kalau pakai source gue dan lagu-lagu yang gue tadi bilang ya, itu gue bener-bener kayak really good lah, bisa dibilang perfect tonality in the mid range. Yes, gue bakal ngomong kayak gitu karena this is one of the best yang bener-bener gue pernah coba, beneran. Nah treble-nya itu juga dia bisa mainin. Jujur, ketika treble dinyalain ya, maksudnya switch 3-nya tuh di on-in itu buat gue agak terlalu banyak sih. Maksudnya kadang itu bisa ngasih sedikit cymbal crash yang rada kasar, dan juga ada sedikit splash yang mendekati sibilance begitu. Jujur aja gue kurang suka, itu memang kasih sedikit lebih tajam di kayak treble gitu ya. Tapi buat gue rada bikin tonal balance-nya kurang bagus. Ketika dia di off-in pun, itu kalian tetap bisa dapetin treble yang berkualitas, detailnya bagus, tapi nggak nusuk dan smooth. Jadi buat gue, ini tonalitasnya ketika pakai konfigurasi yang gue pakai sekarang, ini benar-benar bisa balance, fun, versatile, dikasih lagu apa aja. At least dengan yang gue coba, dengan benchmark lagu-lagu gue, itu gue dapet semuanya. Gue benar-benar bisa denger seharian, nggak ada capek-capeknya, nggak pernah boring, nggak pernah nyakitin kuping. Dan juga nggak
nggak pernah nggak pernah bosan aja gue dengernya gitu. Really good lah ini. Gue nggak nyangka dari For Acoustic bisa bikin begini. Really good gitu. Nah, teknikalitasnya pun bagus. Maksudnya di harga 5 juta. Kita ngomong beberapa ayam di harga 5 juta aja. Sebutlah Omniwave yang Yunoya. Lalu kemudian juga Moondrop Blessing 2. Paling itu yang paling sering di-mention lah ya. Nah, buat gue teknikalitasnya setara itu. Ya memang dia pakai 1DD 4BA sih seperti Blessing 2 persis. Dan buat gue levelnya setara 1DD 4BA-nya Blessing 2 tapi dengan soundstage yang sedikit lebih besar dan juga bass yang lebih gebuk. Kalau Blessing 2 tuh mungkin untuk beberapa orang bassnya tuh bisa rada bosenin mungkin ya karena dia memang nggak terlalu tekstur bass dynamic itu tunjukkan banget. Di sini lebih berasa, gue dapat soundstage depth yang lebih baik dan juga gue lebih suka di sini untuk lagu-lagu live. Dan dia juga cukup koheren, maksudnya ketika dinyalain sih sebenarnya, ketika satu dinyalain atau tiga dinyalain sebenarnya buat gue balance-nya rada off, dia rada kurang koheren. Tapi dengan yang punya gue begini, 1 turun, 2 naik, 3 turun, dan juga pakai ear tips yang rada kecil begini, tidak terlalu, gue pilihnya tidak kedap-kedap banget, itu gue bisa dapetin balance dan koherensi yang sangat bagus, tetap dapetin semua keunggulan suaranya itu. Nah jadi buat gue, Indian ini tonalitas maupun teknikalitas ini lengkap, di harganya bener-bener truly good banget deh. Gue sangat rekomendasi kalian punya budget 5 juta. Kalau misal teman kalian yang punya ini, gue saranin cobain. Lalu kalian juga mainin switch-nya ini karena kelihatannya di frekuensi response itu legit guys, itu bukan bohong. Bener-bener ada frekuensi yang berubah naik turun dan lumayan dan jelas berasa. Rekomendasi gue tetap yang ini, 1 turun, 2 naik, 3 turun. Ini daily gua banget, bahkan pakai HP pun gampang banget ngedrive-nya. Gua bener-bener kayak really good lah ini, parah bagus banget. Bahkan yes, kalau misalnya tanya favorit gua 5 juta sekarang apa? Cepat gua jawab, For Acoustic Symphony atau For Acoustic 4P ini. My favorite. Nah sekarang gimana dibandingin dengan ayam seperti Tanjim Oxygen yang kalian tahu lah, gue juga suka banget. Memang Tanjim Oxygen tidak bisa dikalahkan di bersihnya itu. Gue masih ngerasa Oxygen tuh bersih banget suaranya. Bisa bening gitu dengan source yang bening juga. Tapi kalau kita ngomong tonal balance dan juga teknikalitas, detail, soundstage itu si Tanjim Oxygen ini nggak ada yang bisa ngalahin ini si For Acoustic Stage Tone 4P ini atau Symphony ini. Cuma dia memang lebih bersih aja, juga sama lebih koheren ya, satu dynamic driver gitu ya. Nah tapi dengan segitu banyaknya gue pujian, tapi apakah dia bisa mengalahkan Moondrop S8? Kalau tonalitas, gue jawab yes. Ini tonalitasnya buat gue, ada 2 ayam yang buat gue tonalitasnya tuh mantep banget, dia balance, dia fun. Ada 3 ayam itu yang buat gue tonalnya tuh raja, maksudnya yang at least di review-review gue ya. Itu ada Unique Melody Master, kemudian ada Thea Audio Clairvoyance, dan juga Stage Tone 4P ini. Itu bener-bener gue ngerasa itulah tonal-tonal yang bener-bener bisa ngasih yang bagus banget. Terlepas dari koherensinya, terlepas dari level detail atau separasinya, gue ngomong tonalitas doang, itu yang buat gue balance, fun, and safe tapi. Nah, S8 ini sedikit ada bermasalah, gue tahu di bagian upper mid-nya kadang orang bisa ngerasa shouty, kadang vokalnya agak ketipisan sedikit gitu. Tapi buat gue sih masih suka banget. Tapi harus diakuin, 4P itu lebih baik di tonalitasnya. Dan secara soundstage dan juga imaging 3D-nya itu sebenarnya lebih dapat lagi di 4P. Tapi separasi, kerapihan, koherensi, tekstur dari vokalnya itu gue masih ngerasa kayak lu nyobain 4P, oke lu ngerasa balance banget. Lu nyobain S8, oke mungkin lu ngerasa balance-nya rada kurang, tapi tetap rasa seperti different level gitu, a whole different level, karena di sini tuh lagunya tuh berasa lebih detail, yang sebelumnya gue nggak denger tuh bisa kedengeran di sini. Suaranya lebih nyatu, tekstur vokalnya tuh lebih lebih lifelike gitu. Jujur aja S8 sampai 8 ini, sampai sekarang ini gue belum bisa lepas karena teksturnya tuh somehow one of the best yang gue pernah coba dan gue masih suka banget, walaupun gue tahu ada beberapa kelemahan dia. Tapi buat gue kalau nyobain kesini itu kayak berasa tetap naik levelnya tuh ada gitu. Terlepas dari tonal balance ya. Jadi Indian buat gue memang dia belum bisa kayak ngelawan yang di harga 10 juta soal teknikalitas dan kerapihan. Tapi kalau kita ngomongin harga 5 juta ke bawah, misal orang tanya, bang gue punya budget 5 juta nih, source gue nggak terlalu bagus, tapi gue pengen lah cobain ayam yang bagus apaan. Gue dengan gampangnya jawab ini, Stage Tone 4P ini, pantas banget kalian coba.
Dia bisa diatur tonalnya bisa kayak apa. Tonal balance juga tetap bagus dan juga gampang banget di drive. Jadi yes, gue akan bocorin bahwa 3 ayam ini yang kalian lihat ini adalah 3 ayam kesukaan gue. Tapi yang lagi paling sering dipakai adalah 4 Plus ini. Karena simply dia bahkan pakai HP pun gue bisa cukup puas, gampang di drive. Kalau yang 2 ini somehow kalau pakai HP rada kurang ya. Ini bisa pakai HP aja udah mantep. Oke, jadi gitu aja buat kali ini. Buat gue Stage Tone 4 Plus dari 4 Acoustic merupakan produk yang sangat-sangat bagus. Wajib dicoba untuk kalian punya budget dan lagi cari pilihan-pilihan. Bisa banget dicoba. Oke, gitu aja. See you next time. Bye-bye.